Masyarakat juga terjadi di Pulau Kabai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tanah hasil program Nawacita Presiden Joko Widodo yang sudah dijanjikan akan diberikan kepada masyarakat, tiba-tiba ditarik kembali sertifikatnya. Dan kemudian tanah tersebut berubah menjadi industri dan perkebunan kelapa sawit. Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bakung atau Gerbak mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menuntut keadilan agar kasus mafia tanah yang terjadi di Desa Bakung dan Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, segera diproses. Pasalnya 2.400 hektar lahan masyarakat telah dikuasai oleh oknum mafia tanah demi untuk mencari keuntungan dengan mengorbankan masyarakat. Program ketahanan pangan yang ada di Pulau Kabal sekarang sudah menjadi perkebunan kelapa sawit. Legalitas mereka tidak punya legalitas. Kami minta pihak yang berwajib, khususnya dari Kejagung, Kejati, Kejari, besar harapan kami masyarakat agar segera ditindak. Selain itu, juga ada Pulau Lailai yang ruang hidupnya berpotensi hilang karena proyek reklamasi. Aksi unjuk rasa dilakukan dengan mengelilingi kawasan Pantai Losari menggunakan perahu motor tradisional. Parade laut dilakukan sebagai bentuk penolakan rencana reklamasi oleh pengembang dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di pesisir Pulau Lailai. Mereka menilai reklamasi akan mengancam mata pencaharian warga pulau yang umumnya nelayan dan melayani penyeberangan antar pulau. Pulau Lailai merupakan pulau kecil yang terletak di bagian barat Makassar dan bersebelahan dengan kawasan reklamasi Center Point of Indonesia. Dan ada kelompok petani Punden Rejo di Pati yang tanahnya diambil oleh mafia tanah. Dan sekarang mereka kehilangan tanah milik mereka. Kami kembalikan tanah rakyat dan tanah itu memang benar-benar tinggalan nenek moyang kami. Yang kedua, jangan sampai diterbitkan izin baru LPI yang berstatus hak guna pakai. Jangan sampai diterbitkan, itu harus dihentikan. Pokoknya itu, tanah harus didistribusikan kepada rakyat, dikembalikan pada rakyat. Termasuk contoh kasus yang terjadi pada warga Dago Elos dan pada kasus dari Lampung. Ada juga komunitas adat dari Batur, Bali yang harus tergusur dari tanah ulayatnya atas nama investasi pariwisata. Ini hanyalah sebagian saja dari banyaknya kasus perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Kasus perampasan ruang secara masif juga terjadi di sekitar wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Warga dari Desa Sepaku, Kalimantan Timur menyampaikan bahwa kini daerahnya menjadi langganan banjir akibat resapan air yang semakin berkurang. Selain itu, tanah leluhur mereka dirampas untuk pembangunan dan ditambah lagi dengan adanya pembangunan bandara di sekitar lokasi tersebut. Pembangunan IKN tidak hanya merampas ruang hidup, tapi juga menghilangkan sumber kehidupan warga. Tingginya kasus perampasan ruang dalam 10 tahun terakhir ini berkelindahan dengan tingginya kasus kriminalisasi pada pejuang dan pembela HAM. Apalagi jika kita berbicara tentang ruang lingkup yang dirusak karena pembabatan hutan secara liar dan pembangunan industri ekstraktif yang ugal-ugalan. Di wilayah Sulawesi Tenggara, Torobolu, warga yang berprofesi sebagai nelayan mulai sulit mendapatkan ikan karena airnya tercemar. Bahkan air minum untuk dikonsumsi warga pun tercemar. Pasalnya ada tambang nikel di sana. Warga yang menolak kemudian diintimidasi dan dikriminalisasi. Hal serupa juga terjadi di Desa Pantani, Halmahera Utara yang terancam tergusur, juga tercemar karena adanya operasi perusahaan tambang nikel dari PT IWIP. Selain nikel, juga ada warga dari kaki Gunung Gede yang terancam lingkungannya karena adanya perencanaan dari PT Geopatra Daya Mas untuk mengekstraksi panas bumi Gunung Gede, Pangrango sebagai energi geometer. Duka di era Jokowi, tanah dirampas, rakyat pun tertindas.
Ya udah. Udah diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri kita Indonesia tercinta, mimpi-mimpi indah tentang pembangunan seringkali berubah menjadi mimpi buruk bagi rakyat kecil. Salah satu contoh yang begitu menyayat hati adalah kisah pembangunan proyek strategis nasional atau PSN di era Presiden Joko Widodo. Ya, pembangunan yang katanya untuk rakyat justru telah menjadi bencana bagi mereka yang terpinggirkan. Dan seperti apa sebenarnya dosa-dosa di balik layar proyek ini? Proyek-proyek besar ini tentu saja diharapkan bisa merubah masyarakat menjadi lebih baik, bisa mensejahterakan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Tapi faktanya, di sini masyarakat pun banyak yang tertindas, terintimidasi, bahkan parahnya terusir dari tanah serta hak-haknya. Dan peristiwa ini membuat kita bertanya, benarkah keadilan hanya untuk mereka yang berkuasa? Di bawah bendera PSN pemerintah di era Jokowi, berdasarkan data, lebih dari 571 hektar tanah rakyat dirampas dengan dalih pembangunan demi kemajuan. Tapi apakah benar pembangunan tersebut membawa kesejahteraan? Fakta di lapangan yang terjadi justru sebaliknya. Contoh nyata adalah konflik di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa dari aliansi mahasiswa Luwu Timur hendak membakar ban di depan kantor PT Antam, Jalan Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun upaya itu diadang polisi yang sedang berjaga di lokasi hingga akhirnya massa dan polisi saling dorong. Akibatnya sejumlah mahasiswa terluka. Warga yang menggantungkan hidup pada tanah mereka tiba-tiba diusir tanpa kejelasan ganti rugi yang layak. Aparat keamanan pun dikerahkan dan yang menolak sering berakhir di penjara dengan tuduhan pengerusakan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Walhi, konflik agraria di wilayah PSN di sini termasuk 3 besar kasus kekerasan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dalam periode itu tidak hanya tanah yang hilang, tetapi juga hak asasi manusia telah diinjak-injak. Di sini pemerintah tidak ragu menggunakan alat hukum sebagai senjata, yaitu untuk melumpuhkan mereka, para rakyat jelata yang dianggap berani melawan keinginan pemerintah. Rakyat yang tak berdaya akhirnya pun pasrah, melawan kalah, tidak melawan juga kalah. Lihat ini, lihat ini. Ayah, tinggal suka dituduh. Jangan tuduh saya. Saya mau turun sendiri.
Kamu tidak maju kenapa tumpah di sana? Tolong jangan digosor. Saya anaknya makannya apa? Saya makannya apa? Dan bagaimana dengan kasus pagar laut di Banten yang belakangan ini viral? Kabarnya nelayan setempat tidak bisa lagi mencari ikan karena lautan yang mereka jadikan sandaran hidup telah dipagari. Dan setelah ditelusuri, ternyata di area tersebut telah memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB yang diterbitkan pada tahun 2023, yaitu saat mantan Presiden Jokowi menjabat sebagai kepala pemerintahan. Menteri ATR BPN yang sekarang Nusron Wahid pun bahkan menyebut bahwa area tersebut sebagai tanah musnah tidak layak bersertifikat. Tapi mengapa sertifikat tersebut bisa keluar? Bukankah ini sebuah bukti jelas bahwa ada permainan kotor di dalam pemerintahan saat ini? Di sini pun publik semakin curiga saat reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi pada tahun 2024. Apakah ini hanya upaya untuk melindungi para pelaku dan menjadikan Menteri AHY sebagai kambing hitam? Pasalnya, sertifikat HGB untuk pagar laut ini diterbitkan tak lama sebelum AHY menjabat. Lalu siapa yang sebenarnya wajib untuk bertanggung jawab akan masalah laut yang bersertifikat ini? Dan di era Presiden Prabowo, di sini publik sangat begitu berharap akan ada keadilan. Namun sayangnya, di sini banyak yang masih menganggap bahwa Presiden Prabowo adalah boneka Jokowi. Wakil presidennya adalah anak Jokowi dan mayoritas menteri di kabinetnya adalah orang-orang lama dari era Jokowi. Apakah ini berarti kasus seperti pagar laut ini akan tidak ada usut tuntas, dibiarkan begitu saja? Dan apakah Prabowo berani mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya? Hal ini pun lalu menjadi pertanyaan besar yang selalu menjadi misteri. Padahal menurut saya, ini adalah sebuah peluang bagi Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa dirinya tidak tunduk pada kepentingan rezim sebelumnya. Di sini, rakyat kecil pun selalu menjadi korban. Tanah-tanah mereka dirampas, hak mereka diinjak-injak, dan masa depan mereka pun akan menjadi suram. Itulah kenapa di sini kita harus terus bersuara
untuk mereka. Sebab jika tidak, siapa lagi coba yang akan peduli? Apakah kaum 58% akan peduli dengan nasib saudara-saudara kita ini? Yang ada, mereka malah melindungi tuannya. Sedikit pun tak ada empati. Dan di sini, pemimpin selalu datang silih berganti, tetapi nasib rakyat hingga kini tidak kunjung berubah. Kalaupun berubah menjadi lebih baik, pajak yang dibebankan pun juga ikutan naik. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah Prabowo akan berani mengusut tuntas dosa-dosa pemerintahan sebelumnya? Atau akankah semua ini hanya akan menjadi luka sejarah bangsa ini? Tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Beri dukungan pada channel kami agar kami terus bisa menyuarakan para suara rakyat jelata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.